pagi. Pagi. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Baik, Pak. Gak ada yang sakit? Kalau ada yang sakit, bilang saja ke Bapak. Kalau ada, kita semoga sehat dan juga siap untuk belajar hari ini. Iya, Bapak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa. Untuk ini saya meminta 12 Istighfar untuk kita. Baik, Bapak, kita mulai pelajaran. Berdoa untuk surga kita, berdoa untuk agama dan percaya kasih yang baik. Dan setelah ini Bapak akan mengecek sesi dan kehadiran semua. Baik, untuk hari ini apakah hadir semua? Ada semua, Pak. Untuk kepatannya absennya Bapak absen satu. Di sini Jabar Hilman Gaul, Darnawati, Hadir, Pak. Putri Kamela, Hadir, Pak. Nadia, Hadir, Pak. Kahanisha, Hadir, Bapak. Rizky Akbar, terakhir Sekarayu. Baik, hadir semua. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba siswa tadi bayangkan jika Indonesia itu adalah sebuah rumah yang besar dibangun oleh ratusan budaya, bahasa, dan kepercayaan agama. Dan apakah apa yang membuat rumah kita Indonesia ini tetap kokoh? Bukan temboknya kan, tapi fondasinya ataupun tiangnya. Dan itu pun Pancasila ialah sebagai fondasi dan tiang sebagai rumah kita Indonesia. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah hari ini kita akan belajar tentang fungsi dan memahami kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara. Di sini Bapak mau tanya, siapa yang ada sholat subuh tadi pagi? Saya, Pak. Iya, tidak. Dan apakah siswa-siswa sekalian tahu apa sholat itu merupakan sila yang dimana sila keberapa? Bukakan untuk kita semua. Baiklah, di sini silahkan buka bukunya yang sudah Bapak kirimkan ke grup. Nah, sudah Bapak kirimkan. Ya maklumlah kita efisiensi, jadi bukunya kita baca secara online saja. Di sini yang pertama ada Pancasila sebagai dasar negara. Dan seperti yang tampak di sini ada pohon beringin, di mana pohon beringin ini ada filosofinya yaitu kokoh, berakar yang kuat dan merupakan dasar Indonesia yang kokoh seperti cerminan sila ketiga. Di sini siswa sekalian, apakah siswa tahu bagaimana bentuk dari negara Indonesia? Coba tunjuk tangannya. Baik, Nadia, selamat. Republik. Oke, kasih apresiasi untuk Nadia. Betul sekali apa yang dikatakan Nadia tadi, di mana di seluruh dunia ada bentuk negara sekularisme, kapitalisme, republik dan juga monarki. Dan di sini kita Indonesia adalah negara republik. Dan sebelum terbentuknya negara kita, para founding father kita juga merumuskan dasar-dasar sebelum kemerdekaan, di mana dasar negara kita itu Pancasila diambil dari pengalaman ataupun dari hukum-hukum adat Indonesia seperti rakyat Indonesia sudah mempunyai agama dan juga keyakinan masing-masing, di mana dan juga masyarakat Indonesia juga sering ataupun suka bergotong royong dan membantu sesama. Namun juga tidak kita lupakan yaitu perbedaan-perbedaan setiap pulau, suku, agama, ras dan kebudayaan. Dan hal-hal inilah yang membuat Pancasila ini menjadi satu kesatuan yang mempersatukan negara kita Indonesia. Dan selanjutnya ada yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
maksudnya sebagai pandangan berbangsa, ini Pancasila ialah yang mengatur seluruh ataupun semua hukum di negara kita. Yang ini contohnya, ketika ada undang-undang dirancang ataupun dibuat, tidak boleh bertentangan ataupun melanggar nilai-nilai Pancasila, yang artinya harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya di sila pertama, kita berhak memiliki agama dan mempercayai suatu keyakinan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Dan selanjutnya sila kedua, di mana kita harus contohnya seperti kalian semua mahasiswa ini harus memanusiakan sama manusia. Contohnya ketika ada teman yang minta bantuan, kita membantu dan juga saling membantu satu sama lain. Nah, dari materi Bapak yang sampaikan tadi, di sini Bapak ingin bertanya kepada siswa sekalian. Nah, mengapa Pancasila ini disebut sebagai asas negara? Maka Anda bisa menjawab. Tidak. Ceritanya ya, silakan Rijal. Baik, terima kasih Bapak. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai negara Indonesia? Karena saya bisa melihat bahwa Indonesia adalah negara maritim, Indonesia negara multikultural, Indonesia adalah negara republik. Di mana dari ketiga hal tersebut memberikan makna bahwa Indonesia adalah negara yang maju, yang memiliki keberagaman aneka beragam budaya, suku, bangsa dan lainnya. Tersebut yang mendasari mengapa dibentuk salah satu juta ataupun di bangsa yang juga dalam mempertemukan sebuah peradaban bersih. Itu saja. Demikian. Baik, kita apresiasi kepada Serida. Selanjutnya Bapak mau tanya, bagaimana jadinya Indonesia jika tidak ada pedoman hidup seperti Pancasila ini? Apakah ada yang menjawab? Ayo, siapa? Rizky, boleh? Coba lagi kalau Pak. Coba lagi kalau Tidak apa-apa. sejarah Pak. Sejarah negara-negara kayak Indonesia kalau tidak ada Pancasila sebagai pedoman, saya sangat jadi negara yang kacau Pak. Di mana akan ada invasi yang besar, juga bakal ada kacauan ataupun konflik secara besar. Baik, beri tepuk tangan untuk Rizky. Baiklah, di sini sebelum kita masuk ke kuis, Bapak mau nanya nih, siapa yang di sini hobinya membaca? Saya Bapak. Saya cuma sendiri. Lainnya nggak ada yang hobinya membaca? Bapak, tapi tidak selalu baca buku belajar. Baca komik Pak, baca novel. Nah, kalian suka baca novel? Baik, di sini Bapak ada kuis, nanti yang nilai tertinggi Bapak kasih novel sebagai hadiahnya. Baik, silakan untuk serius. Jadi untuk siswa semuanya mohon untuk dibuka gadget atau dawainya. Untuk siswa sekalian boleh langsung join di scan ataupun di kodenya. Ini ada Yesus memberi H. H ini apa? H. Hotspot. Oke, baru satu orang yang join. Tunggu Bapak sini aja diri. Boleh. Aduh, mana sedikit sih? Kucing layan ini siapa ini? Saya Pak. Iya, pakai nama sendiri lah. Pakai nama sendiri lah. Iya. Kan tahu Pak orangnya siapa. Nggak tahu saya. Belum saya. Kucing lain tuh peliharaan saya. Udah jatuh. Red, omongannya nyamuk. Tunggu, belum. Baik, ada 5 orang nih udah masuk ke linknya. Boleh kalau tidak kodenya, kode QR kalau tidak kelihatan boleh untuk scan-nya.
Ada satu yang salah ya. Ada cantik di atas. Nah, siapa yang jawab masih? Nah, soal terakhir ini. Oke, 5 orang betul, 2 orang salah. Nah, kita lihat siapa yang menang kuis ini di podiumnya. 3, Yesus memberi hak, Rizal. Bahagia sekali bisa bisa jelek 2 dan 1. Ada. Oke, di podium sudah kelihatan pemenangnya. Dia Nada Cantik Bati, Nadia ya. Baik Nadia, silakan ke depan untuk mengambil hadiahnya. Dan dari sini Bapak berikan hadiah sebagai pemenang kuis Nadia. Nanti Nadia kan mau mata dompet. Boleh nanti Nadia bacakan lagi sekolahnya. Tepuk tangan untuk Nadia. Baik, terakhir di sini sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta satu orang ataupun 2 orang, satu cewek satu cowok untuk refleksi. Baik, untuk yang mau menyampaikan kesimpulan hari ini di tangan. Rijal boleh. Rijal dan Nisa boleh. Dan di sini Bapak menanyakan kesimpulan apa yang kalian telah pelajari hari ini tentang Pancasila. Apakah kalian mau menyampaikan pendapat? Silakan siapa duluan. Saya Bapak. Dari sebuah hari ini, yang mana Pancasila di negara kita ini merupakan dijadikan oleh pandangan itu kita bernegara, masyarakat, bagaimana kita bersama dan juga mencari untuk mengatur tentang hukum, serta juga di Pancasila ini. Kita hari ini yang mana Pancasila ini sebagai dasar negara, yang mana dijadikan sebagai pandangan itu dan juga pedoman kita dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, yang mana Pancasila ini juga mengatur bagaimana kan negara kita ini beragam, ada dari suku, banyak budaya. Nah, Pancasila ini juga mengatur akan negara yang maju ini. Nah, coba bayangkan saja bagaimana jika negara kita ini tidak ada Pancasila, maka bertahan dengan negara yang maju ini. Mungkin itu saja, Bapak. Baik, kita beri tepuk tangan Indonesia. Selanjutnya pada Rizal boleh kesimpulannya. Baik, Bapak, terima kasih. Saya akan menunjukkan terkait pembelajaran pada hari ini. Bahwasanya Pancasila itu sebagai landasan dasar negara yang terjadi dari bangsa Indonesia, mulai dari ketuhanan kepada daya sosial yang memberikan arti bahwasanya dengan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dapat mewujudkan satu kebebasan beragama bagi seluruh umat atau masyarakat Indonesia dan juga seluruh yang keinginan dengan pemerintahan dan juga terwujudnya persatuan kesatuan bangsa dan tercapainya kebebasan berdemokrasi dan juga tercapainya keinginan seluruh masyarakat Indonesia menjadi serta yang ada dalam Undang-Undang 45. Sehingga yang menjadi intinya ialah bahwa satu bangsa. Terima kasih. Baik, di tangan Rizal.
Silakan kembali ke tempat dulunya. Tidak siap. Nah di sini Bapak akan simpulkan juga sedikit bahwa kita sebagai warga negara Indonesia kita harus wajib memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita Pancasila ini tidak semata-mata kita bacakan pasal-pasal ataupun di sekolah, namun kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan juga Pancasila ini tidak hanya untuk dibaca, seperti yang Bapak sampaikan, tidak hanya semata-mata kita membacakan pada hari Senin saja masuk upacara, tapi juga kita menjadi pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia dan cara kita hidup dalam satu Indonesia secara bersama-sama. Demikian pelajaran kita hari ini. Karena kita tadi mengawali pelajaran dengan doa, maka kita tutup dengan doa juga. Silakan buka kelas untuk pimpin doa. Rizky. Baiklah Bapak, terima kasih atas pendidikan kami pada siang hari ini. Kami sangat senang dan juga seru dari Bapak. Semoga Bapak tidak berbosan dengan kami. Mungkin terakhir dari saya kita akan berdoa. Nah, baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini kita berdoa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada siswa-siswa semua atas partisipasinya pada hari ini. Tetap semangat dan jaga sikap kalian sesuai dengan Pancasila ya. Sebelum Bapak tutup, silakan kalau habis ini kalau masih ada pelajaran, silakan belajar bagaimana rajin. Kalau tidak ada, silakan pulang ke rumah dengan hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ketika